Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Syarif, siswa psikologi dengan NIM 2208015208, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu pengaruh empowerment leadership terhadap work family conflict pada karyawan sales marketing yang sudah menikah. Pada bagian ini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian yang saya lakukan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2025, diketahui bahwa persentase rumah tangga dengan kepala keluarga yang bekerja mencapai 87,33%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar individu memiliki peran ganda, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga. Di sisi lain, pekerjaan sebagai sales marketing dikenal sebagai pekerjaan dengan tingkat tekanan yang cukup tinggi. Hal ini karena pekerjaan tersebut berhubungan langsung dengan target penjualan yang bisa bersifat harian, bulanan, hingga tahunan. Dengan ini tekanan ini berpotensi memicu konflik antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Selanjutnya, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas gaya kepemimpinan seperti kepemimpinan transaksional, serta variabel lain seperti job insecurity, job satisfaction, work engagement, dan job crafting. Namun masih sedikit penelitian yang secara khusus membahas empowerment leadership terhadap WFC atau work family conflict pada penelitian PUAN 2020. Selain itu, penelitian Kwan dan rekan-rekannya tahun 2020 juga menyatakan bahwa masih belum banyak penelitian mengkaji hubungan antara empowerment leadership dengan work family conflict secara menyeluruh. Empowerment leadership sendiri itu merupakan gaya kepemimpinan yang memberikan kepercayaan, otonomi, dan kesempatan kepada karyawan untuk berkembang. Gaya kepemimpinan ini diharapkan dapat membantu karyawan dalam mengelola tekanan kerja. Work family conflict terjadi ketika tuntutan pekerjaan dan tuntutan keluarga saling bertabrakan. Dalam konteks ini, konflik tersebut dapat muncul ketika pekerjaan mengganggu peran individu dalam berkeluarga. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa work family conflict memiliki hubungan dengan berbagai permasalahan psikologis seperti stres, terus juga dapat mengganggu individu dalam mengerjakan pekerjaannya sebagai karyawan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk melihat apakah empowerment leadership dapat membantu mengurangi work family conflict, khususnya pada karyawan sales marketing yang sudah menikah. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu terkait empowerment leadership dan work family conflict. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan empowerment leadership, yaitu gaya kepemimpinan yang mengutamakan pada pemberdayaan karyawan dengan memberikan kepercayaan dalam pengambilan keputusan, otonomi pada karyawan, dukungan, serta kesempatan untuk mengelola pekerjaan dengan baik kepada karyawan. Conger dan Kanungo juga memberikan pendapatnya empowerment leadership itu adalah gaya kepemimpinan yang memberikan kesempatan langsung kepada karyawan terkait dengan pendelegasian wewenang dari ruang untuk membuat keputusan dan pengambilan tindakan. Dimensi empowerment leadership ini ada 4. Yang pertama itu meningkatkan makna dalam pekerjaan, mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengekspresikan kepercayaan pada kinerja tinggi, dan memberikan otonomi dari keterbatasan birokrasi. Nah, selanjutnya teori yang digunakan work family conflict, yaitu merupakan suatu konflik interrole atau konflik antar peran antara tuntutan umum, waktu yang dicurahkan, dan tekanan dalam pekerjaan mengganggu pelaksanaan tanggung jawab terhadap keluarga menurut Nettemeyer dan kawan-kawannya 1996. Bot 2011 juga mengungkapkan bahwa work family conflict terjadi disebabkan oleh kesulitan dalam mengatasi kelelahan fisik, mental, pikiran, dan emosional dalam menghadapi konflik yang ada antara tugas pekerjaan dan tuntutan tanggung jawab pada keluarga. Adapun aspek work family conflict itu ada 3, yaitu time based conflict, tuntutan waktu keluarga mengganggu pekerjaan; strain based conflict, stres keluarga menurunkan kualitas kerja; yang ketiga, behavior based conflict, pola perilaku keluarga tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Berdasarkan teori tersebut, empowerment leadership diharapkan dapat membantu karyawan dalam mengelola tuntutan pekerjaan sehingga dapat mengurangi terjadinya work family conflict. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun hipotesis tersebut, empowerment leadership berpengaruh negatif dan signifikan terhadap work family conflict pada karyawan sales marketing yang sudah menikah. Artinya, semakin tinggi penerapan empowerment leadership oleh atasan, maka tingkat work family conflict yang dialami karyawan akan semakin rendah. Hubungan yang diuji dalam penelitian ini adalah hubungan satu arah, yaitu dari empowerment leadership sebagai variabel independen menuju work family conflict sebagai variabel dependen. Hipotesis ini didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa empowerment leadership memberikan kepercayaan, otonomi, dan dukungan pada karyawan sehingga mereka lebih mampu untuk mengelola tuntutan pekerjaan dan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah benar empowerment leadership itu dapat menurunkan work family conflict pada karyawan sales marketing yang sudah menikah. Nah, selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal yang bertujuan untuk melihat hubungan sebab akibat antara variabel. Selain itu, penelitian ini juga bersifat non-eksperimen, artinya peneliti tidak melakukan manipulasi variabel, melainkan mengamati kondisi yang sudah ada.
Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan skala psikologis berbentuk kuesioner dengan skala Likert. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online melalui Google Form untuk memudahkan pengumpulan data dari responden. Nah, untuk analisis datanya, penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana karena hanya melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Pengolahan data dilakukan menggunakan software Jamovi versi 2.4.14.0. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan aktif yang bekerja sebagai sales marketing dan sudah menikah. Kriteria ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian terkait work-family conflict. Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh hasil yang mampu menjelaskan pengaruh empowerment leadership terhadap work-family conflict secara objektif dan terukur. Nah, selanjutnya instrumen penelitian yang digunakan ada dua. Yang pertama itu LEB atau Leadership Empowering Behavior yang dibentuk oleh Aherne DKK 2005 dan diadaptasi oleh Zhang and Bartol 2010 sebanyak 12 item valid dengan koefisien alpha Cronbach sebesar 0,852 serta menggunakan metode penilaian skala Likert 5 poin. Salah satu contoh itemnya adalah atasan saya langsung membantu saya memahami kaitan antara tujuan dan target saya dengan tujuan dan target perusahaan ini dalam Siregar 2021. Nah, skala yang kedua yaitu Work Family Conflict Scale atau WFCS oleh Nettemeyer di KK 1996 sebanyak 5 item valid dengan koefisien alpha Cronbach sebesar 0,927 serta menggunakan metode penilaian skala Likert 7 poin. Salah satu contoh itemnya itu tuntutan pekerjaan saya mengganggu kehidupan rumah tangga dan keluarga saya, Nettemeyer et al. 1996. Nah, selanjutnya data sampel atau data demografis dalam penelitian ini. Penelitian ini melibatkan 71 responden yang seluruhnya bekerja di bidang sales marketing dan sudah menikah. Sehingga data yang diperoleh cukup spesifik pada kelompok tersebut. Dari sisi usia, rata-rata responden berada di kisaran 29 tahun dengan rentan usia cukup luas dari 21 hingga 51 tahun. Ini menunjukkan variasi usia yang cukup beragam. Mayoritas responden adalah perempuan, yaitu sekitar 60,6%, sementara laki-laki sekitar 39,4%. Sebagian besar responden merupakan pekerja tetap, yaitu lebih dari 80% yang menunjukkan stabilitas pekerjaan dalam sampel penelitian ini. Rata-rata usia atasan responden berada di kisaran 42 tahun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar atasan berada pada tahap karir yang lebih matang, di mana rata-rata usia atasan 27 sampai 65 tahun. Mayoritas atasan adalah laki-laki, yaitu sekitar 67%, sedangkan perempuan sekitar 32%. Nah, selanjutnya, lama mengenal atasan 1-15 tahun. Responden rata-rata telah mengenal atasan mereka selama sekitar 4 tahun yang menunjukkan adanya hubungan kerja yang cukup terbentuk. Untuk lama pernikahan, rata-rata responden telah menikah sekitar 4 hingga 5 tahun dengan variasi hingga 20 tahun. Sebagian besar responden memiliki 1 anak dengan rata-rata sekitar 1 hingga 2 anak. Usia anak termuda rata-rata sekitar 2 tahun, yang menunjukkan banyak responden masih memiliki anak kecil. Hampir seluruh responden ini tinggal bersama pasangan atau keluarga. Hanya sebagian kecil yang tinggal terpisah. Sebagian besar responden juga memiliki bantuan domestik atau ART yang kemungkinan membantu dalam mengelola pekerjaan rumah tangga. Nah, selanjutnya hasil analisa. Pada bagian ini saya akan memaparkan hasil uji kualitas instrumen serta uji asumsi dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel empowerment leadership dan work family conflict dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikansi di bawah 0,001. Selain itu, kedua variabel ini juga reliable dengan nilai Cronbach alpha di atas 0,8 yang berarti instrumen memiliki konsistensi yang sangat baik. Nah, selanjutnya berdasarkan uji normalitas menggunakan skewness dan kurtosis diperoleh nilai Z skewness sebesar 1,61 dan Z kurtosis min 1,332. Kedua nilai ini masih berada dalam rentang min 1,96 hingga 1,96 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Nah, dapat dilihat pada Kiki plot sebelah kanan standarized residual bahwa titik-titik tersebut masih dalam rentang diagonal. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh antara variabel empowerment leadership terhadap work family conflict. Didapati nilai R-square sebesar 0,0595 atau sekitar 5,95% menunjukkan bahwa variabel empowerment leadership menjelaskan sekitar 5,95% variasi pada work family conflict.
Jadi dalam artian sebesar 5,95% empowerment leadership itu mempengaruhi work family conflict. Berdasarkan uji ANOVA diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,04 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti model regresi signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa empowerment leadership memiliki pengaruh terhadap work family conflict sebesar 5,95% dengan F 1,69, 4,36 dengan signifikannya di bawah 0,05 dan R-square-nya sebesar 0,0595. Nah, selanjutnya dari hasil uji T menunjukkan bahwa variabel empowerment leadership memiliki koefisien sebesar min 0,281 dengan signifikansi 0,04. Karena nilai P lebih kecil dari 0,05, maka pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Arah koefisien yang negatif menunjukkan hubungan berlawanan, artinya semakin tinggi empowerment leadership yang dirasakan karyawan, maka tingkat work family conflict yang dialami akan semakin menurun. Berdasarkan hasil analisis, hipotesis penelitian diterima. Hal ini berarti empowerment leadership terbukti mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap work family conflict. Secara substantif, hasil ini menunjukkan bahwa peran atasan yang memberikan dukungan, kepercayaan, dan pemberdayaan kepada karyawan dapat membantu mengurangi konflik antara pekerjaan dan keluarga. Dengan kata lain, gaya kepemimpinan yang memberdayakan menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan empowerment leadership dalam organisasi dapat menjadi salah satu strategi untuk menurunkan work family conflict pada karyawan, khususnya pada sales marketing yang sudah menikah. Sekian dari presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.